kepada malaikat. Nah, Ibu akan menjelaskan beberapa poin mengenai iman kepada malaikat. Nah, poin yang pertama ada pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua ada dalil iman kepada malaikat. Yang ketiga ada nama dan tugas malaikat. Lalu yang keempat sifat-sifat malaikat. Yang kelima perbedaan malaikat dengan yang lainnya. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu ada hikmah beriman kepada malaikat. Selanjutnya ada arti iman dan beriman. Yang pertama aman, yaitu percaya dan yakin. Lalu yang kedua beriman, yaitu mempercayai atau meyakini. Nah, yang selanjutnya ada malaikat. Yang pertama itu malaikat yaitu makhluk gaib, diciptakan dari cahaya. Lalu yang ketiga memiliki tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun pengertian malaikat. Malaikat yaitu makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya atau nur untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, beriman kepada malaikat yaitu mempercayai dan meyakini adanya malaikat Allah, yaitu merupakan makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya atau nur untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil nakli Al-Qur'an surah Fatir ayat 1 yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan ulil ajnihati masna wa thulatha ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadi malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambah pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan nih nama-nama malaikat dan tugasnya. Ada yang tahu nggak? Oke, Ibu jelasin ya. Yang pertama, malaikat Jibril. Apa sih tugasnya? Nih, malaikat Jibril yang pertama itu tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Jadi, malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi. Lalu, yang kedua ada malaikat Mikail, yaitu menurunkan hujan dan memberikan rezeki kepada makhluk. Lalu yang ketiga ada Israfil, yaitu meniup sangkakala menjelang datangnya hari kiamat. Jadi yang akan meniup sangkakala pada hari kiamat nanti yaitu malaikat Israfil. Lalu yang keempat ada malaikat Israel. Nah, malaikat Israel itu yaitu menjemput kematian. Jadi setiap makhluk yang bernyawa itu akan meninggal, akan mati, yaitu dicabut nyawanya oleh siapa? Oleh malaikat Israel. Lalu yang kelima ada malaikat munkar, yaitu menanyai manusia di dalam kubur yang berbuat keburukan. Nah, siapa yang berbuat keburukan di dunia ini nanti ketika meninggal, ketika di dalam kubur akan ditanyai oleh malaikat munkar. Lalu yang selanjutnya ada malaikat nakir. Nah, malaikat nakir ini kebalikannya dari yang keburukan. Jadi malaikat nakir ini akan menanyai manusia tentang kebaikannya. Jadi siapapun yang berbuat kebaikan di dunia akan langsung berhadapan dengan malaikat nakir, maka berbahagialah. Lalu yang selanjutnya ada malaikat raqib. Malaikat raqib yaitu mencatat amal baik manusia. Nah, siapapun yang selalu berbuat kebaikan di dunia ini, bersedekah, beramal jariah, apapun itu, malaikat raqib yang akan mencatatnya. Lalu ada malaikat atid. Nah, malaikat atid ini yang selalu akan mengawasi kita dimanapun kita berada. Ketika kita melakukan maksiat. Maksiat itu apa sih? Maksiat itu yaitu suatu keburukan yang tidak disukai oleh Allah. Maka akan langsung dicatat amal keburukannya oleh malaikat atid. Nah, selanjutnya ada malaikat malik.
ada pintu. Nah, pintu di neraka yang akan menjaganya itu malaikat Malik. Lalu yang terakhir malaikat Ridwan yang akan menjaga pintu surga. Maka berbahagialah orang yang nanti akan masuk surga, akan bertemu dengan malaikat Ridwan. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat malaikat. Nah, malaikat ini makhluk yang diciptakan dari nur, yaitu cahaya. Yang kedua, selalu taat dan patuh kepada perintah Allah, tidak pernah membangkang, mengeluh ataupun hal-hal yang putus asa ataupun apapun itu, karena sesungguhnya mereka itu selalu tunduk dan patuh atas perintah Allah. Lalu yang ketiga, tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Yang selanjutnya bisa berubah wujud seperti yang dikehendaki. Jadi malaikat itu bisa berwujud manusia, apapun itu pokoknya bisa, karena ya sifatnya bisa berubah wujud. Lalu yang terakhir yaitu tidak terikat oleh dimensi jarak dan waktu. Lalu yang selanjutnya ada sifat-sifat malaikat dijelaskan dalam hadis yang berbunyi, malaikat itu diciptakan dari nur, cahaya, jin diciptakan dari nyalanya api, dan Adam manusia diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu dari tanah. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang selanjutnya ada perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya. Yang kedua, mempunyai sayap dan tangan. Yang ketiga, selalu taat kepada Allah. Lalu yang selanjutnya, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Yang selanjutnya ada sifat jin. Yang pertama, diciptakan dari nyalanya api. Lalu yang kedua, mempunyai sayap dan tangan. Yang ketiga, ada yang taat dan ada yang ingkar, sama seperti sifat manusia. Lalu yang selanjutnya, butuh makan, minum, dan tidur. Lalu yang selanjutnya, mati sebelum akhir zaman. Itulah sifat jin. Poin yang selanjutnya atau yang terakhir, yaitu ada hikmah beriman kepada malaikat. Apa aja sih anak-anak hikmah kepada beriman kepada malaikat itu? Nih, ibu kasih tahu ya. Yang pertama ada semangat dalam berbuat kebaikan karena ada malaikat yang melihat. Jadi ketika kita berbuat sesuatu kebaikan, kita itu akan selalu semangat karena ada malaikat yang selalu menyaksikan, yang selalu melihat. Lalu yang kedua, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Lalu yang ketiga, menghindari keinginan berbuat dosa. Jadi ketika kita beriman kepada malaikat, kita itu akan takut untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa. Bawaannya tuh takut gitu kan. Lalu yang selanjutnya ada menjadi semakin yakin akan pertolongan Allah. Jadi dengan beriman kepada malaikat, kita itu akan semakin yakin bahwa pertolongan Allah itu sangatlah besar, sangatlah amat banyak gitu kan. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir ada membuat sadar keberadaan alam gaib yang tidak terlihat. Jadi beriman kepada malaikat itu sangat banyak sekali hikmahnya, sebagaimana ibu tadi telah menjelaskan. Jadi kita itu harus berbuat kebaikan, berbuat amal soleh sebanyak mungkin, karena akan ada malaikat yang mencatatnya, akan ada malaikat yang melihatnya. Mungkin cukup sekian ya anak-anak materi yang dapat ibu sampaikan tentang iman kepada malaikat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Sebelum ibu memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini yang tidak hadir siapa? Baik anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan tentang sholat sunnah muakkad dan ghair muakkad. Baik anak-anak, perhatikan. Apa itu sholat sunnah muakkad? Sholat sunnah muakkad yaitu
sholat sunnah yang dikuatkan, selalu dikerjakan Rasulullah SAW dan jarang ditinggalkan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat muakkad. Yang pertama, tidak didahului azan dan iqamah. Yang kedua yaitu dilaksanakannya secara munfarid atau sendiri, kecuali sunnah idain. Ada yang tahu apa itu sunnah idain? Sholat sunnah idain atau yaitu sholat id atau disebut juga sholat idul fitri. Yang ketiga yaitu dimulai niat sesuai dengan sholat yang akan dilaksanakannya. Yang keempat yaitu dilaksanakan dengan 2 rakaat salam. Yang kelima yaitu tempat melaksanakan sholat sunnah sebaiknya berbeda dengan sholat wajib. Misalnya tadinya kita sholatnya di kiri, nah sholat sunnahnya kita di kiri. Ketika kita mau sholat wajib kita harus pindah ke kanan, itu lebih bagus ya. Adapun macam-macam sholat muakkad. Yang pertama yaitu sholat rawatib, yang kedua yaitu sholat malam. Dan sholat malam terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sholat tahajud, sholat witir, sholat idain, tahiyatul masjid, dan tarawih. Di sini ada menurut kesepakatan semua ulama, yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, tidak ada sholat sunnah yang dipentingkan oleh Nabi SAW selain 2 rakaat sebelum subuh atau disebut juga sholat fajar. Yang kedua yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, disebut juga sholat qobliyah. Adapun 2 rakaat sesudah sholat zuhur disebut ba'diyah zuhur. Yang keempat yaitu 2 rakaat sesudah sholat maghrib yaitu ba'diyah maghrib. Yang kelima yaitu 2 rakaat sesudah sholat isya yaitu disebut ba'diyah isya. Selanjutnya yaitu ada pengertian sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan pada malam hari atau di pertigaan malam setelah terjaga dari tidurnya. Yang kedua yaitu pengertian sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan di malam hari, yaitu setelah isya atau sebelum waktu sholat subuh dengan rakaat ganjil. Adapun pengertian sholat idain. Sholat idain adalah sholat yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat id ini adalah sholat sunnah muakkad. Meskipun sholat ini bersifat sunnah, namun akan tetapi sangat penting sehingga dianjurkan untuk tidak meninggalkannya. Yang selanjutnya yaitu pengertian sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dilakukan ketika seorang muslim memasuki masjid. Nah, sebelum kita melakukan sholat sunnah, kayak misalnya sholat sunnah qobliyah, kita melakukan sholat tahiyatul masjid dulu. Yang selanjutnya yaitu pengertian sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan khususnya pada bulan suci Ramadan, yang dilakukan pada malam hari setelah sholat isya dan dilakukan secara berjamaah di masjid. Selanjutnya yaitu pengertian sholat sunnah ghair muakkad. Sholat sunnah ghair muakkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan, kadang dikerjakan Rasulullah dan kadang tidak dikerjakan. Di sini ada macam-macam sholat ghair muakkad. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib. Ada beberapa sholat sunnah rawatib yang merupakan sunnah ghair muakkad, yaitu menurut Hanafi dan Syafi'i 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur dan 4 rakaat sebelum asar, yaitu sholat sunnah duha. Yang kedua itu sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha adalah sholat yang dikerjakan pada waktu duha, yakni ketika matahari terbit setinggi tombak sampai menjelang waktu zuhur. Hukum mengerjakan sholat duha adalah sunnah. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Alhamdulillah doa selesai. Siapa di sini yang nggak hadir? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Ini Ibu akan menjelaskan mengenai peradaban Islam pada dinasti Umayyah. Sejarah pendirian dinasti Umayyah. Yang pertama, pemerintahan Ali Malemah. Masa pemerintahan terakhir Ali bin Abi Thalib terdapat perpecahan yang menyebabkan kaum muslimin terbagi menjadi 3 kaum. Yang pertama, kaum Syiah, yang kedua, Khawarij, dan yang ketiga, Muawiyah. Sehingga menyebabkan kedudukan Ali semakin lemah dan kedudukan Muawiyah semakin kuat di mata kaum muslimin. Yang kedua, runtuhnya kekhalifahan Ali. Pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal, Khalifah dipegang oleh anaknya yang bernama Hasan. Namun, penduduk Kufah kurang mendukung Khalifah Hasan seperti halnya pada ayahnya. Melemahnya kedudukan Hasan menyebabkan kedudukan Muawiyah semakin kuat karena banyaknya dukungan dari masyarakat. Lalu yang ketiga, pergantian kepemimpinan. Karena kurangnya dukungan kemasyarakatan pada Khalifah Hasan, Hasan membuat perjanjian damai dengan Muawiyah agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia. Perjanjian tersebut dapat mempersatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan politik, yakni di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang keempat, ada masa kekhalifahan Muawiyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Lalu di sini ada pola pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, ibu kota dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki, atau kerajaan turun-menurun. Yang ketiga, khalifah yang terkenal fanatik kearabannya. Yang keempat, kehidupan keluarga Muawiyah yang bergelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Lalu di sini ada organisasi pemerintah Bani Umayyah. Yang pertama, An-Nizamus Siyasi atau organisasi politik. Yang kedua, An-Nizamul Idari atau organisasi tata usaha negara. Yang ketiga, An-Nizamul Harbi atau organisasi pertahanan. Yang keempat, An-Nizamul Ma'il atau organisasi keuangan. Dan yang kelima ada An-Nizamul Qadar atau organisasi kehakiman. Lalu di sini ada keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah. Nah, di sini yang pertama itu ada Abdul Malik. Abdul Malik ini memerintahkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintahan. Sebelum itu, bahasa Yunani digunakan di Suriah, bahasa Persia di Persia, dan bahasa Kipti di Mesir. Lalu yang kedua ada Abdul Aziz bin Marwan, yaitu membuat alat pengukur sungai Nil, membangun jembatan, dan memperluas masjid Jami Amr bin As. Yang ketiga, Hajjaj bin Yusuf melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Eufrat ke seluruh pelosok Irak sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Lalu yang keempat ada Al-Walid. Ia mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka. Yang kelima ada Umar bin Abdul Aziz, melakukan pemecatan terhadap pejabat yang sewenang-wenang, melakukan perbaikan lahan pertanian, penggalian sumur baru, pembangunan jalan, dan memperbanyak masjid, dan sebagainya. Di sini ada urutan Khalifah Umayyah. Ada Umayyah 1, Muawiyah ibnu Abi Sufyan, 41 Hijriah atau 661 Masehi. Ada Yazid 1 ibnu Muawiyah, 60 Hijriah atau 680 Masehi. Ada Muawiyah 2 ibnu Yazid, 64 Hijriah
Al-Walid 2 Ibnu Yazid 2 125 Hijriah atau 743 Masehi. Ada Ibrahim Ibnu Al-Walid 2 126 Hijriah atau 744 Masehi. Lalu yang terakhir ada Marwan 2 Ibnu Muhammad 127 hingga 123 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Kemunduran Bani Umayyah. Setelah Islam berkembang jauh sampai ke Andalusia, di sana Islam berkembang pesat, tidak hanya agamanya namun juga orangnya. Namun setelah Andalusia ditaklukkan kembali oleh pasukan Kristen, sejumlah besar umat Islam tetap hidup menetap di sana di bawah kekuasaan politik Kristen. Para penguasa Kristen pada awalnya bahkan sangat bergantung pada penduduk Muslim yang menjalankan berbagai fungsi di tengah masyarakat sesuai keahliannya seperti pegawai pemerintah, penasihat, petani, seniman, dan lain-lain. Sebagai imbalannya, mereka diperbolehkan untuk mengamalkan agamanya, menggunakan bahasa Arab dan mengikuti kebiasaan kulturalnya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai dinasti Bani Umayyah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat semuanya ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mau tanya, apa ada yang gak masuk hari ini? Oh, alhamdulillah masuk semuanya ya. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang optimis dan sabar. Adapun pengertian optimis adalah suatu sikap penuh keyakinan tinggi dalam menghadapi permasalahan kehidupan, sehingga sifat optimis ini akan mendorong seseorang untuk bekerja keras. Jadi sifat optimis ini itu adalah mendorong kita untuk bisa bekerja keras, terus beroptimis, berhusnuzon sama apa yang kita punya. Adapun contoh dari optimis, ketika ada ulangan, semua siswa merasa nggak tenang, kayak misalkan dia tuh nggak yakin kalau misalkan dia tuh bisa untuk mengerjakan ulangan itu. Tapi ada salah seorang siswa yang dia tuh yakin, santai, beroptimis gitu, karena dia tuh ngerasa kalau misalkan dia udah berusaha dan dia bisa mengerjakan ulangan itu dengan baik. Lalu di sini ada ciri-ciri optimis. Yang pertama, berdoa. Pasti kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berdoa apa yang kita mau akan diberikan oleh Allah. Yang kedua, selalu semangat. Yang ketiga, berprasangka baik kepada Allah dan kepada diri sendiri. Jadi sesudah kita berprasangka baik kepada Allah, kita berprasangka baik juga kepada diri sendiri. Kita mampu, kita harus bisa mengejar cita-cita kita. Yang keempat, melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Jadi kalau misalkan belajar itu harus sepenuh hati, nggak boleh kayak setengah-setengah gitu, pokoknya harus dengan ikhlas. Terus yang kelima, bersyukur. Udah pasti apa yang kita dapat, mau itu buruk, mau itu nggak sesuai dengan keinginan kita, harus tetap bersyukur. Adapun dalil tentang optimis yaitu dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi dalam ayat ini diterangkan bahwasannya kita itu tidak boleh berputus asa, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dari segala dosa-dosa kita. Hikmah dari optimis yaitu yang pertama, selalu tenang.
kalau kita itu yakin, harus husnuzon sama diri kita sendiri kalau kita itu mampu menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Yang ketiga, tidak bergantung dengan orang lain. Yang keempat, bersyukur jika berhasil. Dan yang kelima, bersabar jika gagal. Selanjutnya ada pengertian sabar. Sabar adalah sikap menerima atau sikap teguh kepada ketaatan Allah dari setiap cobaan. Jadi apapun cobaan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap sabar karena Allah tidak akan mencoba umatnya melampaui batas kemampuannya. Adapun hadis tentang sabar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa'lam annan nasra ma'al sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra, yang artinya ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasannya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun macam-macam dari sabar. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Kita harus selalu sabar dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menuntut ilmu. Kita misalkan lagi ngaji, lagi sekolah di pondok pesantren, kita harus sabar menjalaninya dengan ikhlas. Yang ketiga, sabar dalam mengamalkan ilmu. Yang keempat, sabar dalam berdakwah. Yang kelima, sabar dalam menjauhi maksiat. Dan yang keenam, sabar dalam menerima takdir. Yang terakhir ada hikmah dari sabar. Yang pertama, sabar itu merupakan ciri orang takwa yang akan menyebabkan selalu dicintai dan didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat cinta, sangat sayang dan akan selalu mendampingi orang-orang yang sabar. Yang kedua, sabar akan membawa seseorang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak berdosa dan mendapatkan imbalan surga. Masya Allah. Jadi dengan sabar kita akan mendapatkan imbalan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar akan mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita bersabar, kita selalu diberi keberkahan dan selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hembusan nafas. Yang keempat, sabar akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Jadi, dengan sabar juga pahala kita akan terus bertambah, akan terus ditambahkan oleh Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, sabar akan membuat kita terbebas dari siksa api neraka. Mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesabaran dan selalu beroptimis dalam setiap kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.